Salam sejahtera dan shalom para pemirsa yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Dan kita memasuki masa-masa sukacita yaitu Natal. Natal identik dengan kasih Allah untuk semua orang. Siapapun saudara, Tuhan mengasihi saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, seringkali kita berbicara tentang Natal, berbicara tentang worship, tentang penyembahan. Dan Alkitab berkata Allah itu utuh, Allah itu esa, God is whole. Allah itu esa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak kita nggak bisa memahami, tetapi hari ini hadir seorang budayawan, seorang hamba Tuhan, seorang pakar yang saya percaya akan jadi berkat besar buat kita karena pengalamannya. Dia adalah seorang dosen, dia seorang hamba Tuhan, pembicara seminar, gelar yang seabrek di belakangnya, dan dia akan membagi berkat untuk kita. Pak Bambang Nursena. Pak Bambang menguasai banyak bahasa. Kelihatannya Pak Bambang sangat mendalami. Dan saya tahu pasti Pak Bambang punya pencarian kepada yang namanya kehidupan di balik kematian, kehidupan yang akan datang, sumber kehidupan yang memberi. Dan ada tema yang menarik Pak tentang Allah yang esa dan juga Kristus sendiri itu unik. Bagaimana Pak Bambang? Ya, memang betul sering disalahpahami ajaran Kristen itu tentang keesaan Allah. Tapi sebetulnya harus dipahami bahwa ketika ajaran Kristiani tentang Allah yang esa, yang sekaligus bersifat Tritunggal itu dirumuskan, sebetulnya pertanyaan yang hendak dijawab itu bukan keberapaan Tuhan, tetapi kebagaimanaan Tuhan. Dan ini banyak orang salah paham. Oleh karena Yesus tidak lagi berbicara dalam konteks masyarakat yang politeistik, tapi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi monoteisme. Maka ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, hukum mana yang paling utama? Dalam bahasa Ibrani, misvah harisona, hukum yang paling utama. Maka di situ Kristus mengutip kitab Taurat, yaitu kitab Elehadivarim atau ulangan, pasal 6 ayat 4 yang juga adalah merupakan syahadat orang Yahudi. Di sana Kristus berkata dengan mengutip Taurat, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Jadi di sini yang ditekankan bukan keberapaan tapi kebagaimanaan Tuhan. Nah, Allah yang esa itu dia berdiam kekal bersama firman-Nya dan roh-Nya. Dan Tritunggal itu tidak berbicara tentang tiga Tuhan yang terpisah, tidak. Tapi berbicara tentang aspek-aspek dalam diri Allah yang satu. Dan itu tidak hanya ada dalam ajaran Injil. Injil memang merupakan eksplisitasi apa yang implisit ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Khususnya adalah kitab Taurat. Di sana kalau kita begitu membuka kitab pertama dari kitab Taurat, itu bahasa Ibrani namanya Sefer Bereshit atau Genesis atau kitab Kejadian. Di situ kita sudah melihat tentang Tritunggal itu sekalipun implisit. Misalnya Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ve haaret hayetah tohu wabohu. Dan bumi itu belum berbentuk gelap gulita dan kosong. Ve hosek alfene, dan kegelapan menutupi Tehom, Samudra Raya. Wiruah Elohim merakefet alfin hamayim, dan roh Allah itu melayang-layang, merangkumi, mengerami permukaan air, artinya memberi hidup pada ciptaan mula-mula itu. Wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah Yehiur wa Yehiur. Di sini dalam aktivitas penciptaan itu Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya dan roh-Nya. Roh Allah itulah hayat ilahi yang memberi hidup dan menyuruhkan hidup pada ciptaan. Dan firman Allah itulah yang mewujudkan kehendak Allah menjadi kenyataan, jadi maka jadilah. Itu Tritunggal. Wah, sangat menarik tentang Tritunggal, tentang keesaan Allah. Kita tetap bersama-sama dalam This Is Your Time.